Toraja ini prospeknya sangat bagus untuk peternakan babi, dan kami sangat tertarik untuk itu. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau kita saksikan, dan kita minta izin dulu sama yang punya ini, bagaimana Pak? Boleh kita liput ya, dan kita sebarkan kepada teman-teman yang berminat untuk usaha ternak ini. Bisa. Oke. Nah, kita ini proses pemberian pakan ini untuk sementara kita mau kasih makan. Kita buat makan. Ini sangat-sangat sederhana sekali, Pak. Boleh langsung diambil di sini gambarnya, Pak. Teknik pengambilannya. Ini untuk pemberian pakannya. Nah, ini untuk keseluruhan babi nih. Pakan ternak ini. Kalau jumlah babinya di sini Pak, sekitar berapa itu dengan makanan sebanyak ini? Ini kalau yang di sana ini Pak untuk khusus makanan induk di sana ini. Yang ini untuk anak. Nah, induk 40 ekor, sedangkan yang remaja ada 10. Jadi totalnya mungkin kurang lebih 70 ekor. 70 ekor ya. Ini untuk anakan ini untuk sekitar 300 ekor. Nah, Sekitar berapa ekor itu untuk anakan Pak? ini sekitar 300 ekor nih Pak. Ya, makanan cuma sebanyak begini Pak? Ya, betul sekali Pak. Wah, aduh. Pemberiannya ini sangat-sangat simpel sekali Pak. Hanya ditabur saja di dalam kandang ini. Ini tidak perlu terlalu banyak Pak. Nah, kalau Toraja kadang itu masakan sebelum tabur-tabur saja nih Pak. Umur 1 bulan ini Pak? Ya, kalau untuk siang untuk kasih makan bisa makan. Ini sangat kasih makan dulu Pak. Ini pada beranak semua ini Pak. Ini baru 3 minggu nih. Kalau ini dalam baru 5 hari melahirkannya. Sudah, gitu, sudah. Ini untuk makan ini untuk keseluruhan ke sana ini Pak, ini cuma 1 lori saja nih. Sudah cukup itu. Jadi kita tinggal kontrol mana yang masih kurang, itu tinggal itu yang perlu kita tambahkan. Jadi tak perlu terlalu banyak punya makanan. Nah, salah satu kita punya kendala di Toraja untuk peternakan adalah terlalu banyak pakan yang diberikan kepada babi. Nutrisi kurang. Nah, yang penting nutrisi cukup. Ya, jauh lebih bagus ketimbang hanya sayur babi saja yang mau dikasih terlalu banyak. Jadi istilahnya kita itu di peternakan itu bahasa Torajanya bahwa jangan kita menumpuk kotorannya yang terlalu banyak, karena kapan babi terlalu kenyang akan kotorannya itu akan terlalu banyak juga Pak. Namanya kan kita mau tumpuk dia punya daging. Iya.
Ini hanya simpel saja untuk pemberian pakannya nih Pak. Ini kalau umpamanya kita mau kasih makan sok saja ini hanya 15 menit saja nih Pak. Selesai. Cuma ya karena hobinya ya bolak-balik aja untuk ternak sampai saya biasa di sini berjam-jam. Ini saya punya anggota ini sudah harus dikaji dulu ini untuk belajar bagaimana untuk bisa bekerja yang benar. Ini kemarin ini 3 bulan yang lalu masyarakat yang minta sudah 12 juta. Terus saya belum lepas. Nah, rencana kita mau jual ini kalau ada yang cocok yang 15 sampai 16 juta lah. Ini baru umur 1,5 bulan ini Pak. 1,5 bulan ya? Iya. Kalau ini apa namanya Pak, penyakit yang biasa menyerang anak babi yang semuru ini Pak, biasa orang bilang berak susu kan? Berak susu, kenapa Iya. kita yang untuk indukan kadang kan hanya penyakitnya berak susu dengan lengser. Iya. Nah, untuk penanganannya kan paling untuk penyuntikan saja Pak, artinya butuh perhatian saja. Iya. Nah kadang kita kalau umpamanya kasih makan kita punya ternak hanya datang dibawakan saja pulang, tidak pernah kita kontrol. Oh ini saya punya babi ada kendala. Nah, sebagian kita sudah setting dia punya kandang sedemikian rupa. Pemberian airnya yang istilahnya itu kita pakai sistem dot. Jadi untuk anak-anakan dengan indukan itu tinggal pakai dot. Jadi kalau dia mau minum tinggal tuntut keluar. Nah di sana Pak, lagi-lagi antrian untuk minum air. Limbahnya Pak, artinya dalam artian bahwa kita buat untuk pupuk organik. Nah kadang pemerintah juga dari pihak dinas peternakan untuk kita adakan kerjasama untuk mensuplai pupuk organik ini. Nah saya juga berterima kasih kepada dinas lingkungan hidup yang telah memberikan saya alat untuk biogas. Nah ini alatnya ini yang saya dibawakan ini pemberian dari pemerintah. Untuk teknik pengolahannya misalnya Pak. Nah di sinilah untuk produksi gasnya. Nah ini saya sangat bersyukur kepada pemerintah untuk telah membantu saya. Jadi tidak perlu lagi untuk beli gas. Nah limbah daripada ini jauh lebih bagus kalau untuk pakai pupuk organik, karena ini sudah tidak mengandung gas lagi. Nah, inilah hasil daripada limbah ternak kita Pak untuk biogas. Jadi kita tinggal onis saja ini, pakaikan api. Nah ini hasilnya Pak. Ini jauh lebih bagus daripada LPG. Biru dia punya api Pak. Lebih biru ya? Iya lebih biru. Dan efeknya yang tidak ada nih Pak. Artinya dari tingkat resikonya tidak ada. Kalau ada kebocoran, gas tidak akan meledak. Kalau umpamanya kita campur 1 ember kotoran ternak ini bisa sudah kita pakai 3 minggu tuh. 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu Pak. Untuk pengukuran ini. Yang selang ini untuk lampu strongking ini.
Kita tadi sudah saksikan bahwa begitu mudahnya untuk pemberian pakan. Kenapa? Kadang kita orang Toraja sering terkendala di modal. Padahal modal yang sebenarnya yang ada pada diri kita itu di tangan kita dan kemauan kita. Nah, itulah kelemahan-kelemahan kita. Belum kita berbuat, selalu kita memikirkan bahwa tidak ada modal. Tetapi kadang saya berpikir untuk ke pesta modal ada, tetapi untuk mempeningkatan ekonomi keluarga kita tidak ada modal. Nah, ini jumlah ternak saya itu kurang lebih 300 ekor hanya 15 menit Pak. Artinya masih bisa kita urus yang lain. Iya. Nah, kita hanya pemberian makanan itu hanya pagi dan sore saja, jadi waktu itu begitu lama Pak. Untuk kita masih bisa berbuat mau di luar atau menciptakan pekerjaan yang lain itu masih sangat simpel. Nah, saya rasa untuk peternakan babi itu Pak sangat-sangat dikatakan pekerjaan yang paling ringan sebenarnya. Ya. Pesan kita kepada masyarakat Toraja bahwa begitu potensialnya peternakan di Toraja ini. Utamanya babi ya? Ya, utamanya babi. Di mana saya sudah katakan tadi bahwa kita ini sangat-sangat didukung dengan adat istiadat kita. Jadi untuk proses penjualan untuk babi khususnya di tanah Toraja itu sangat-sangat potensial, tidak ada matinya sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita himbau kepada masyarakat tanah Toraja bahwa peternakan babi sangat-sangat potensial. Lewat pemerintah juga sebagian ini saya punya usaha dibantu. Nah, kalau tadi Bapak katakan bahwa apakah Bapak bersedia untuk mengadakan sosialisasi di luar kegiatan, saya rasa itu sangat-sangat berterima kasih buat saya. Kalau ada masyarakat Toraja yang mau mempercayai saya untuk memberikan suatu membagi ilmu, dan itulah salah satu bagian daripada iman, artinya pelayanan terhadap masyarakat kita. Nah, inilah yang kita harus cari sebenarnya, bagaimana beternak yang sebenarnya itu. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa sampaikan. Iya, oke, terima kasih banyak atas penjelasan Bapak. Ya, sampai jumpa lagi. Makasih. Sama-sama Pak.